Assalamualaikum para sadayana. Di video kali ini saya akan mengajak Anda untuk ke Puncak Manis dan Bojong Kembar Situgunung, tentunya dengan bantuan atau panduan dari peta di Google Map. Saya sering ke daerah ini dengan mengendarai motor, berjalan kaki ataupun hiking, tapi tidak sampai ke ujung jalan yang ada tertera di Google Map, yaitu jalurnya masuk ke wilayah Situgunung. Nah, ini rute yang tampak di Google Earth ya. Ini jalur yang akan kita lalui dengan beberapa patokan di rute, yaitu Polsek Cisaat, SDN Kadunampit, Pertigaan Puncak Manis, SD Negeri Puncak Manis, Lapang Poli Sukamanis, dan gerbang masuk Situgunung. Yuk kita mulai aja perjalanan ini dengan dimulai dari depan alun-alun Cisaat dan atau Masjid Agung Cisaat. Nah, kita masuk ke jalan yang belok ke kanan, yang di samping atau di depan Polsek Cisaat. Nah, ini gedung yang berwarna hijau atau biru ya. Ini adalah SMP Negeri 1 Cisaat. Banyak motor ya, lumayan cukup rame. Di sini pasti rame ya, karena banyak pertokoan kanan kiri. Lalu di depan sana nanti akan ada pertigaan. Apabila yang ke kanan itu adalah menuju ke Pasar Cisaat. Jadi otomatis di sini pasti rame ya, apalagi pas waktu bubaran sekolah. Nah, ini Pasar Cisaat terlihat dari sini ya. Kita akan lurus aja menuju ke arah Situgunung. Setelah beberapa kilometer dari Pasar Cisaat tadi, kita akan berbelok ke kiri ya. Setelah melewati ini nih, SD Negeri Kadudampit, kita belok ke kiri. Jadi daerah ini dekat dengan Taman Stroberi. Kita belok ke kiri. Ini jalan akan membawa kita ke arah Pasir Datar, Caringin, ataupun daerah-daerah lainnya ya. Karena dari sini Pasir Datar masih jauh. Ini kita akan bertemu dengan tanjakan pertama setelah kita berbelok ke kiri dari SDN Kadudampit tadi. Di ujung tanjakan ini akan bertemu pertigaan kembali. Kalau yang ke kanan akan ke jalan taman, itu juga bisa sampai ke Situgunung juga, cuman saya kurang hafal apakah nyampe mobil atau tidak. Nah, ini yang dari kiri itu bisa dari Cibatu Cisaat. Kita tetap stay di jalur ini. Wah, nampak di sini ada perubahan nih. Jalannya di sini terang ya, sinar matahari langsung mengenai jalan raya ini. Beda dengan beberapa waktu lalu, di sini kondisinya biasanya gelap, sejuk dan atau agak dingin karena sinar matahari terhalang oleh rimbunnya daun-daun bambu yang tinggi-tinggi. Jadi sinar matahari tertahan. Dan ini juga menyebabkan jalan selalu basah ya. Dan mungkin itu menjadi penyebab di lokasi tadi jalannya selalu bolong-bolong. Mungkin ya. Tapi semoga saja rumpun bambu tadi tunasnya cepat tumbuh ya. Nah, baru ya kita akan berbelok ke kanan. Nah, ini masuk ke Jalan Sukamanis. Kalau yang di bawah tadi yang lurus itu tetap mengarah ke Pasir Datar, dan tentunya masih jauh kalau ke Pasir Datar. Bila dilihat di Google Map dari pertigaan tadi ya, dari pertigaan Jalan Sukamanis tadi ke gerbang utama
Situ Gunung jaraknya sekitar 6,5 km dengan waktu tempuh 30 menitan. Itu pun kalau kondisi jalan standar ataupun bagus ya. Kalau kurang bagus mungkin bisa lebih ya. Dan kondisi jalan sekarang ya ada bolong-bolong dikit ya, tapi masih cukup enak untuk dipakai riding. Jadi tujuan saya ke sini sebenarnya hanya ingin menuntaskan rasa penasaran. Apakah rute yang tampil di Google Map itu rute untuk kendaraan roda 4 atau hanya masuk roda 2 atau motor, atau hanya untuk pejalan kaki saja? Kan saya belum tahu ya. Jadi hanya untuk pengetahuan saja ya, tidak penting-penting amat, tapi mungkin untuk menuntaskan rasa penasaran, tidak apa ya, begitu. Baraya, ini kita udah di atas bukit sebenarnya, udah di atas bukit. Kanan itu ke bawah curam, kiri pun sama curam. Jadi kita berada di puncak bukit jalan ini ya. Nah, terlihat di depan ada berjajar bambu-bambu yang digunakan sebagai penopang baling-baling bambu. Bahasa Sundanya mah kolecer. Kolecer dengan ukuran yang besar atau panjang ya, sekitar bisa sampai 3 meter ya. Cuman barusan terlihat tidak ada aktivitas, mungkin karena sekarang belum musim angin yang besar ya, jadi belum ada yang masang kolecer. Nah, Baraya, dari tadi jalannya kondisinya berubah-ubah, ada bagus, sedang, dan ini jalan termasuk yang bagus ya. Nah, ini Baraya, ini SDN Puncak Manis ya, terlewati SDN Puncak Manis, berarti kita di rute yang tepat. Bisa dilihat jalannya dicor, bagus ya, termasuk kondisi yang bagus. Karena ini di puncak bukit, maka sangat aman bila di pinggir-pinggirnya terdapat rumpun bambu seperti ini ya, karena akan menjaga dari kelongsoran, menjaga tanah dari kelongsoran. Nah, terlihat di sini sangat teduh ya, karena rimbunnya daun-daun bambu. Kiri kanan masih curam ya, masih curam. Jalannya sudah bagus ke sini ya. Kalau dulu ini masih jalannya jelek ya, mungkin beberapa tahun yang lalu. Nah, di sini kembali terlihat tempat kolecer beraksi selain yang tadi. Menurut warga di sini kadang ada kontes kolecer karena wilayahnya mudah dijangkau. Jadi kadang ada peserta yang dari wilayah di luar wilayah ini. Dan untuk kontes kolecer saya pun tidak tahu gimana bentuk kontes kolecer itu. Kalau udah musim angin yang besar, banyak yang mainin kolecer di sini. Pasti rame. Ini apa? El Drago. El Drago itu apa? Mungkin tempat wisata kah?
jalan sampai sini. Kita lihat ujungnya nanti sampai kemana. Kalau dilihat di Google Map, jalan ini bernama Jalan Sukamanis yang berada di Desa Sukamanis, Kecamatan Kadudampit. Dan ternyata situ gunung danaunya ternyata masuk ke wilayah Desa Sukamanis kalau dilihat di Google Map ya. Barea bisa dilihat di sebelah kanan jalan ini banyak pepohonan yang cukup rimbun ya atau rindang, membuat suhu di sini sangat sejuk, segar lah pokoknya. Jalannya sepanjang ini masih oke ya, walaupun ini tidak dicor, tapi cukup nyaman lah dipakai mobil sama motor karena tidak terlalu berlubang. Nah, daerah kompleks itu gunungnya sudah mulai terlihat dari sini. View Gunung Pangrango dan Gunung Gede yang di sebelah kanan. Dan dari sini terlihat semacam ada curug. Nanti kita zoom coba curugnya. Nanti sekalian lewat nih di daerah sini ya. Bisa terlihat pemandangan cukup indah. Ini dari tahun ke tahun pemandangannya indah, tidak banyak perubahan, masih alami. Ini jalan yang aspal dulu mungkin ya, masih ada sisa-sisanya. Terlihat view gunung apa itu, Gunung Masigit kalau nggak salah ya, yang berada di bawah Gunung Pangrango. Di kanan di bawahnya itu ada kebun apa ya, kubis atau cecim. Jalan untuk motor ada di tembok ya, mungkin dicor atau di tembok. Kalau untuk motor enakan. Pelan-pelan menikmati pemandangan di sini. Wih, jalannya bagus kembali. Dicor, bye. Dicor Baraya. Ini kanan kiri perkebunan wortel kalau nggak salah nih. Ini perkebunan, kebun cengek, apa itu, cengek ke cabe ya. Oh, sampai sini. Tapi jalannya masih tetap nyaman ya. Kalau di pedesaan begini jangan ngebut-ngebut. Nah, ini masuk gerbang apa nih? Aduh, Cikaramat. Oh, Cikaramat. Cikaramat Puncak Manis. Ke bawah Cikaramat ya.
bagus. Sini jalannya mungkin lagi proses perbaikan ya, mau menuju dicor lah kalau bahasa lama, soalnya udah jalan batunya udah digelar ya, mungkin akan dicor. Besok breaker aduk-adukan, belum sempat diperbaiki motor. Nah, kita sampai mana nih? Kita kuat jalan sini. Ini pulangnya takut nih, pasti licin. Nah, kalau tidak memungkinkan kita putar balik. Karena masih basah, jadi pada licin. Baraya, karena kondisi jalan yang lumayan cukup berat, jadi saya istirahatkan mesin motor sebentar di sini sambil saya mencari informasi dari petani yang di sini tentang apakah rute ini bisa sampai ke situ gunung. Dan kata orang yang ada di sini bisa, katanya mereka memberi arahan ke sana ke sini. Cuman karena kita tidak paham area di sini, arah yang ditunjukkan oleh para petani ini, pengebun ini, tidak masuk ke otak ya. Saya cuma iya aja sambil ya nanti kita lihat aja jalannya kemana. Yang penting mah ini sampai ke situ gunung, ke atas ya. Dan terlihat jalannya pun masih cukup berat. Dan di titik ini di pertigaan ini, karena tadi kurang menyimak, saya agak bingung nih apakah harus lurus atau ke kanan. Yang lurus tadi berbatu dan yang ini nampaknya tanah ya. Jadi saya dengan pertimbang ini tanah yang agak datar gitu ya, dan tadi yang ke atas berbatu, karena tadi saya sudah bosan di jalan yang berbatu, jadi saya otomatis akan memilih jalan ini walaupun terlihat lumayan cukup licin ya, masih basah-basah gitulah jalannya. Jadi kita berada di kanan kirinya ini perkebunan warga. Dan bisa dilihat di depan sana jalannya akan menanjak. Nah, yang saya takutkan jalannya menanjak, jalan tanah dan licin. Wah, harus cukup hati-hati. Coba kita lihat dulu. Dan nampaknya ada apa ya? Tembokan, jalannya udah ditembok ya. Alhamdulillahnya jalan udah ditembok, jadi sangat aman untuk dilalui kendaraan bermotor. Dan ini kondisinya udah mulai kering. Dan baraya terlihat ada kolecer yang berputar dengan suara yang sangat keras ya. Ternyata di sini juga ada tempat untuk bermain kolecer, tepat di pinggir rute yang akan saya lalui. Dan memang terasa anginnya cukup keras sekali. Bisa dilihat kolecer berputar sangat cepat sekali, menghasilkan suara yang menderu-deru atau ngagerung ya bahasa Sundanya. Dan terlihat pula ada beberapa orang penghobi kolecer sedang memantau arah angin agar si kolecernya dapat berputar dengan maksimal. Saya pun berhenti sejenak di sini, ikut menikmati suara kolecer yang menderu-deru. Untuk video lengkapnya silahkan tonton di video berikutnya tentang kolecer yang berada di
Bojong Kembar. Jadi ini sudah masuk ke wilayah Bojong Kembar, bukan Puncak Manis lagi. Lanjut. Setelah menyaksikan show tentang kolecer ya, perjalanan pun saya lanjutkan menuju ke Situ Gunung. Ya, jalannya kita lanjut lagi. Setelah tadi nonton yang main kolecer, lumayan asik juga. Nah, kita sekarang menuju apa ya, Kembar atau Taman. Nah, jalannya lumayan menurun, tapi katanya di depan udah dipur ya, cuman di sini aja. Tadi mau lewat sini jalannya masih basah. Nah, sekarang udah terlihat udah kering ya. Sambil nunggu kering, nonton kolecer. Nah, ini dia jalannya. Aduh, asik juga tadi ikut menyaksikan yang hobi kolecer ya. Jadi Baraya, setelah saya lalui jalan dari Puncak Manis ini sampai ke sini, jelas dapat disimpulkan, no debat, bahwa jalan Puncak Manis bukan jalan yang cocok untuk menuju ke Situ Gunung. Jadi wajar kalau warga menyuruh belok ya, dulu ya, menyuruh belok mobil yang akan ke Situ Gunung menggunakan jalur Puncak Manis. Karena nih ujungnya kan gini ya, ini hanya cocok untuk kendaraan roda 2 atau motor ya, dengan pejalan kaki. Kalau untuk jalan kaki atau hiking cocok lah, bagus lah. Untuk olahraga jalan kaki bagus, rekomendasi sekali. Karena udaranya segar, banyak pohon-pohonnya, tanamannya, dan rutenya pun mendatar, menanjak, dan ada yang turun juga. Cocok untuk olahraga ya. Nah, di sini ada pertigaan. Saya pun bingung harus belok kemana. Namun karena jalan yang ke kiri lebih terlihat lebih mulus ya, karena dicor, lebih baik saya pilih jalan ini. Dan menurut pikiran saya pun, karena tujuannya akan ke Situ Gunung, otomatis kita harus melalui jalan yang menanjak untuk sampai di wilayah Situ Gunung. Karena ini pertama kalinya menggunakan motor, saya pun kurang tahu nih keluarnya di mana, masih misteri ya. Kalau untuk jalan kaki mungkin pernah, saya juga lupa ingat. Dan di sini pun banyak rumah-rumah warga ya di tengah perkebunan ini. Nah, di sini ada warung. Pami keluar ke mana Pak? Ke Situ Gunung. Pami ke handap. Made ningali hungkul ah. Namanya ibu ngiring. Ayo. Awas pus. Sip. Penjanya kalau kehanut tuh. Udah pus. Untuk kondisi jalan dipakai kendaraan bermotor ini cukup nyaman ya, walaupun harus ada ekstra hati-hati karena jalannya cukup sempit dan menanjak. Walaupun pertama-tama nih sekitaran sini kanan kirinya lumayan cukup lebar, tidak berada di perbukitan atau kanan kirinya tidak terlalu curam. Udara pun sangat segar ya, karena banyak pepohonan yang rindang. Jadi unik lah pakai motor di jalan ini.
Cuman kita harus hati-hati kalau ada motor di depan yang akan, nah ini saya tidak tahu jalan dari mana itu ya, jalan besar. Karena keenakan saya memilih jalan sini saja karena jalannya cukup unik. Nah ini di pinggir nampaknya jurang ya, atau agak curam nih, harus hati-hati. Secara umum saya kurang mengetahui daerah sini daerah mana ya, namun yang jelas nampaknya ini akan ke jalur yang ada, yang akan ke situ ya, ke situnya, ke danaunya. Jalan Situ Gunung ke situ. Nah ini ke gerbang 1. Yang tadi yang belakang ke Situ Gunung. Nah, tidak jauh dari sini kita akan sampai ke gerbang 1 Situ Gunung. Jadi baraya jalan tadi hanya atau biasa digunakan oleh warga lokal ya, warga sekitar Situ Gunung. Jadi untuk pengunjung dari luaran tidak direkomendasikan untuk jalan sana. Lebih baik menggunakan jalan yang melewati gerbang 1. Karena nanti tetap penjaganya akan kenal karena sudah tahu mana warga lokal ataupun bukan. Nah baraya tempat ini yang rumah ini kalau tidak salah ini menjadi lokasi syuting video klip Virgaun yang berjudul lagunya Selamat Tinggal ya kalau nggak salah ya. Sebentar lagi kita akan sampai ke gerbang utama pintu masuk Situ Gunung. Mungkin saya cukupkan video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan data, silahkan dikoreksi. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton video ini, dan tentunya terima kasih pula kepada yang telah subscribe channel Taruma ini. Kita bertemu kembali dengan video-video menarik berikutnya. Nu jauh di Jugjug, nu anggang di Teang bersama channel Taruma. Wassalam.